dari codependent ini jadi seperti lack of self identity karena mereka nggak tahu identitas diri mereka apa gitu, apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai, ataupun value yang mereka miliki itu apa, mereka itu seperti kabur gitu. Jadi semua itu ditentukan oleh orang lain. Kenapa mereka mau melakukan itu bukan supaya bahagia gitu, tapi lebih kayak menyenangkan. Dapat ini ya, dapat apa sih? Kayak dapat validasi. Iya, validasi ataupun efek-efek rewarding gitu tadi gitu. Terus kalau contoh kodependensi yang mengganggu tuh gimana dong? Itu batasannya gimana? Misalnya contoh sehari-harinya tuh gimana sih? Halo teman baik semua, selamat datang kembali di acara Dialog Jiwa yang dipersembahkan oleh komunitas teman baik. Perkenalkan, saya Ardan dan kali ini ditemani oleh... Halo, nama saya Lucky. Selamat apa ya ini ya? Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kalian kapan nontonnya. Iya. Lucky ini adalah kandidat psikolog klinis dewasa. Udah wisuda belum sih? Belum ya? Belum. Kalau tidak ada rel melintang itu Oktober ini, Kak. Oh, Oktober tanggal ini. 17. Oktober ini. Ya. Sebentar lagi ya berarti. 17 akhirnya diwisuda. Wah, akhirnya. Perjuangan panjang akhirnya ya. Iya, akhirnya bisa lah. Mantap. S2-nya di mana sih kemarin? Di Depok, Kak, di Depok. UI. Oh, di UI. Lumayan ya berarti ya. Ngekos dulu di sana berarti 2 tahun. 3 tahun. 2,5 hampir 3 tahun menjadi anak Depok. Menjadi anak Depok. Apok. Anak Depok. Iya, terus gimana nih kabarnya nih sekarang hari ini? Sangat baik, sangat luar biasa. Terima kasih. Kak Arden gimana nih? Gimana ya? Pandemi nih. Pandemi rasanya kayak new normal sih. Soalnya kayaknya orang-orang di sini tetap santai. Santai ya, santuy banget jalan-jalan. Santuy banget ya. Tapi jangan sampai kita juga keikut santuy ya, serem juga ya. Sampai kita jadi ke bawah suasana ya. Jadi lengah ya. Lengah, betul. Iya sih. Terus ya pusing, banyak kerjaan, tapi menikmati tetap sih. Happy, ya, tetap happy karena sih. Menikmati pekerjaannya. Ada hal baru nggak nih yang dilakukan? Ada. Apa tuh? Mau kuliah. Yeay. Yes. Aduh, menyenangkan sekali kuliah. Apa tuh, Kak? Desain grafis. Wow. Iya. Ini buat teman-teman yang belum tahu, mungkin ini semua didesain oleh Kak Arden ya. Iya, betul. Langsung promosi. Ayo siapa yang butuh ya, silakan. Hubungi bisa langsung, kontak-kontak. Ya. Malah promosi. Iya, oke. Sekarang ini nih, aku mau mulai masuk ke topik ya. Teman-teman baik udah tahu mungkin ya topiknya dari judul YouTube kita ya. Iya, betul. Tapi kita mau mulai dari cerita kasus dulu nih. Jadi gini, temanku itu ada yang punya pasangan. Nah, pasangannya itu drug addict. Nah gitu. Terus temanku ini udah tahu kan kalau jadi drug addict tuh salah gitu. Karena ya merugikan dari semua hal ya. Kayak gitu. Tapi temanku ini tetap nge-support pasangannya itu secara finansial. Untuk beli drugs. Terus untuk substance lainnya yang jadinya substance abuse ya. Terus itu kan rasanya kayak janggal gitu ya. Itu aku tuh bingung gitu. Kayak aku harus ngapain dan itu kenapa ya? Kira-kira Lucky punya penjelasannya nggak, itu temanku itu tuh kenapa gitu kayak gitu? Oke, jadi temennya kakak punya pacar yang ketergantungan obat-obatan gitu ya, dan ternyata pacar ini mensupport. Temanku ini mensupport secara finansial. Jadi walaupun dia tahu itu salah, tapi kayak tetap disupport gitu. Oke, memang seperti kita membiarkan yang buruk terus terjadi gitu ya jadinya. Sama mungkin dia kayak ada ketakutan mungkin ya, takut kalau misalnya nggak support. Waktu itu sih dia curhatnya gini, aku takut kalau aku nggak support itu pasanganku bakal ninggalin aku. Oke. Gitu. Iya betul. Gitu. Oke, terima kasih untuk temannya kakak yang udah sharing. Iya, terima kasih temanku. Ya. Terima kasih anonim ya. Oke Kak, jadi banyak perilaku tersebut itu seringkali muncul memang pada relasi-relasi di mana salah satu pasangannya ini mengalami addiction atau adiksi, entah itu drug addiction ataupun ada sex addiction dan berbagai jenis perilaku ketergantungan lainnya gitu ya Kak.
Nah, kalian pernah dengar nggak tentang codependency? Nah, sejujurnya aku nggak tahu itu makhluk apa. Jadi Makhluk pas aku astral. makhluk astral. Iya. Jadi pas aku ketik judulnya pun, Mhm. kan aku yang bikin covernya. Mm-mm. Itu aku masih kayak, itu makhluk apa sih gitu. Makhluk Terus, apa? terus nge-spellingnya juga agak susah kan. Codependency gitu. Iya. Itu makhluk apa sih sebenarnya, Lucky? Oke. Ya, ini hal yang sangat menarik sih Kak. Sebenarnya term atau istilah codependency ini di kalangan keilmuan psikolog pun juga masih debatable gitu, karena kompleks dan sebenarnya masih tidak ada satu kesepakatan bersama mengenai definisi dari codependency ini apa gitu. Hanya codependency ini muncul ini karena kalau kakak pernah dengar dari programnya Addiction Recovery itu Alcohol Anonymous. Oh gitu, iya. Kak. Jadi di mana para mantan pecandu alkohol itu berkumpul, kemudian family atau friends-nya itu berkumpul dan saling sharing. Nah, itu disebut dengan codependent. Jadi orang yang menemani atau orang terdekat yang menemani dari si drug users ataupun alcohol users ini ya disebut dengan codependent, yaitu mereka yang menyediakan atau memprovide kebutuhan-kebutuhan dari si orang-orang yang mengalami addiction ini gitu. Kenapa disebut dengan codependent? Jadi codependent ini sebenarnya adalah pola atau pattern. Jadi pola perilaku di mana mereka sangat bergantung baik secara fisik, emosional, maupun juga psikologis terhadap orang lain agar mereka itu tetap merasa worth it gitu. Jadi tetap merasa berharga. Jadi keberhargaannya mereka ini dinilai semakin tinggi, mereka merasa semakin berharga ketika orang lain itu membutuhkan mereka. Jadi orang codependent ini selalu harus merasa dibutuhkan oleh orang lain. Gitu. Jadi kayak harga dirinya itu ditentukan sama orang lain ya, bukan sama diri sendiri. Bukan sama diri sendiri gitu. Oleh sebab itu ada beberapa dimensi dari codependent ini. Jadi seperti lack of self identity, karena mereka nggak tahu identitas diri mereka apa, gitu, apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai, ataupun value yang mereka miliki itu apa, mereka itu seperti kabur gitu. Jadi semua itu ditentukan oleh orang lain. Gitu. Itu dia beda sama caregiver ya sebenarnya. Sebenarnya caregiver itu menjadi salah satu penyebab kenapa orang juga bisa menjadi codependent. Oh gitu. Iya. Karena nanti mereka, jadi peran caregiver ini kan mereka harus menyediakan atau membantu si receiver ini kan, si penerima bantuan ini. Sehingga mereka kadang akhirnya mengesampingkan kebutuhan utama mereka gitu. Gitu sih Kak. Nah, apa yang teman Kak Ardan ini alami bisa jadi karena si drug users itu disebut dalam istilahnya disebut dengan enabled, atau si penerima atau orang yang sangat bergantung, orang yang bergantung gitu kan. Nah, kemudian teman kakak yang menyediakan bantuan itu disebut dengan enabler. Jadi yang memungkinkan terjadinya atau memenuhi kebutuhan si addicted, si orang yang bergantung ini gitu. Jadi memang codependent ini akhirnya didefinisikan sebagai ketergantungan ekstrim. Gitu kepada orang lain. Oke. Itu tuh sebenarnya penyebabnya apa sih? Rootnya tuh kayak akarnya tuh apa sih? Bisa kayak gitu. Ini saya sambil buka catatan ya Kak. Boleh banget nih, aku juga sambil nyontek kok sebenarnya. Nah, kemudian dia nge-lag ini. Nah, jadi kenapa orang bisa menjadi codependent gitu ya. Nah, kalau tadi kita bahas salah satunya memang ketika seseorang atau individu ini mempunyai peran sebagai caregiver. Baik terhadap keluarga, anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental ataupun gangguan fisik chronic illness gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa individu yang menjadi caregiver ini akan mengesampingkan kebutuhan utama mereka. Sehingga mereka nggak tahu nih sebenarnya apa ya yang paling aku butuhkan, apa ya yang goals aku apa ya, tujuan aku apa. Karena kan memang peran mereka untuk
melindungi atau memberi kesembuhan pada orang yang dirawat gitu, atau memaintain kondisi orang yang dirawat supaya tidak semakin buruk atau collapse dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua kemudian kenapa orang bisa menjadi codependent, roots-nya adalah karena kebutuhan utama mereka. Jadi kita anak, ini kita agak ada teorinya sedikit. Jadi nggak apa-apa. Dari psikolog psikoanalisa dari Jerman, Karen Horney, ini menyebutkan bahwa kebutuhan utama anak itu kan adalah dikasihi atau mendapat kasih sayang, kehangatan dan cinta, yang dimana itu didapatkan dari figur-figur orang tua gitu kan. Nah, ketika kebutuhan utama ini tidak terpenuhi, maka anak akan pada diri anak itu akan muncul yang namanya basic anxiety atau kecemasan dasar gitu. Jadi anak merasa cemas, anak merasa marah atau berbagai emosi negatif, tapi memang tidak bisa diluapkan gitu. Jadi kalau diluapkan kan otomatis orang tua mungkin akan menjauh atau akan tidak menyediakan kasih sayang yang diharapkan oleh si anak. Sehingga akhirnya ditekan, emosi-emosi negatif tersebut ditekan, kemudian muncul menjadi namanya neurotic needs. Jadi kebutuhan neurotik itu artinya kompulsif. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi, jadi misalnya kalau kita kompulsif itu kan terus-menerus kita inginkan gitu. Kalau tidak terkontrol ataupun tidak berjalan secukupnya, maka akan menjadi sebuah keinginan, kebutuhan yang neurotik gitu. Nah, jadi Karen Horney ini menyebutkan bahwa orang-orang yang terus mencari persetujuan, afirmasi atau approval dari orang lain itu akan kenapa mereka seperti itu? Karena mereka ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, kalau mereka terus mencari kebutuhan itu, maka akan ada yang namanya neurotic trans yang disebut dengan moving toward people. Jadi Karen Horney menyebutkan orang-orang yang terus mencari kebutuhan, pengakuan atau persetujuan dari orang lain, kemudian juga mencari partner atau pasangan yang lebih kuat atau dominan, maka mereka akan menimbulkan yang namanya morbid dependency atau ketergantungan ekstrim. Yang kita sebut sekarang mungkin codependent itu gitu. Nah, kemudian roots-nya itu dari situ. Jadi kebutuhan semasa kecil yang tidak terpenuhi dan juga hubungan antara orang tua dengan anak yang disfungsional atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau misalnya kita sudah bahas di Zoom di Zoom kita pernah, kemudian kita juga pernah bahas di dialog jiwa sebelumnya mengenai attachment atau pola kelekatan. Nah, di situ saya pernah mengatakan bahwa ada yang namanya pola kelekatan yang secure dan insecure. Yang secure itu adalah pola kelekatan yang aman, di mana caregiver utama atau ibu atau ayah gitu, sosok-sosok terdekat memberikan ikatan emosional yang sangat aman pada anak. Jadi orang tua hadir ketika anak membutuhkan dan memberikan cinta dan kasih sayang sewajarnya dan secukupnya pada anak, sehingga anak tumbuh menjadi berada pada lingkungan yang positif, kemudian percaya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, sebaliknya insecure attachment itu ditandai dengan dimana anak yang seharusnya menjadi pusat perhatian, malah sebaliknya jadi orang tua yang harus dipenuhi kebutuhan dan diperhatikan gitu kan. Jadi misalnya, nah ini terjadi mostly atau kebanyakan pada orang tua yang memiliki masalah dengan ketergantungan, penggunaan obat terlarang ataupun alkohol. Jadi di situ orang tua yang mengalami ketergantungan pada alkohol maupun obat-obatan, ini kan menjadi sumber perhatian utama ya di dalam keluarga gitu. Dan kemudian selain dari orang tua yang menggunakan obat-obatan atau alkohol, juga orang tua yang mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Jadi di situ akan bonding antara anak dengan orang tua akan rusak ataupun
kelekatan yang ditimbulkan ya itu tadi insecure gitu. Jadi anak nggak tahu nih sebenarnya kebutuhan mereka akhirnya menjadi tidak terpenuhi gitu. Karena yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dari si orang tua tersebut. Iya. Gitu. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua ya kayak lupa Iya, juga. kalau nggak salah sih yang kedua. Yang kedua ya. Iya. Yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah setelah dari attachment tadi, itu juga pada kenapa codependency. Ya kan susah kan nyebutnya? Iya susah banget nih Kak. Codependency ini bisa terjadi juga pada orang tua atau keluarga yang melakukan tindakan abusif atau perilaku kekerasan. Oke. Gitu. Jadi ketika kekerasan itu terjadi, kita tidak berani mengatakan, kita tidak bisa memberikan batasan no gitu. Boundariesnya lemah ya? Sudah lemah gitu. Jadi anak akhirnya timbul pada lingkungan yang memang mengizinkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai itu terjadi. Sehingga anak akan melakukan modeling ataupun melihat, oh ternyata seperti ini ya pola interaksi di dalam keluargaku, pola komunikasinya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau mengatakan tidak, misalnya akan mendapatkan kekerasan. Sehingga akhirnya ya udah deh lakuin aja apa yang orang tua harapkan, orang tua mau biar tidak mendapatkan punishment ataupun hukuman ataupun perilaku kekerasan. Iya. Gitu Kak. Berarti bisa dibilang sebenarnya ada juga fase di mana codependency itu dipakai untuk survive ya. Iya, betul sekali. Saat kecil misalnya, bahkan mungkin sampai remaja mungkinnya masih dalam pengawasan orang tua sebelum dia bisa bekerja sendiri gitu. Betul. Nah jadi itu yang kenapa sebenarnya menjadi perdebatan, tadi yang saya bilang codependency ini menjadi perdebatan di antara para psikolog. Karena ada yang berdasarkan yang saya baca, jadi ada psikolog yang mempropos agar codependency ini dimasukkan menjadi salah satu gangguan gitu, gangguan kepribadian, iya di DSM gitu. Cuman memang karena kurangnya bukti, kemudian lack of clarity, codependency ini tidak dimasukkan menjadi suatu gangguan gitu. Oh gitu. Kecuali memang karena juga mungkin orang-orang itu lack of self awareness, maksudnya nggak nyadar nih ternyata perilakunya ini mengganggu ataupun menimbulkan distress gitu. Jadi somehow memang mungkin codependency ini tidak terlihat sangat mengganggu gitu, apabila berjalan sesuai porsinya gitu kan. Jadi semua hal yang misalnya berjalan sesuai dengan porsinya ataupun tidak sampai pada taraf mengganggu, ya udah nggak apa-apa. Cuman memang codependency ini negatif gitu, karena memang maladaptif ataupun ya itu tadi, keberhargaan dirinya dinilai dari seberapa dia bisa melakukan atau menyenangkan orang lain. Jadi people pleaser juga ya masuknya ya? Betul, bisa jadi people pleaser dan juga kadang dia seringkali victim blaming gitu. Jadi bertindak seolah-olah dia adalah korban dari semua yang terjadi ini. Gitu. Terus itu ada hubungannya juga sama inner child ya berarti ya? Iya, bisa. Tadi kan juga disebutkan bahwa interaksi dalam keluarga, kemudian pola asuh itu mempengaruhi trait dependensi atau codependency ini berkembang. Iya. Gitu. Nah, teman baik semua, kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak lagi soal inner child sama people pleaser yang tadi kita sebutin ya, itu bisa dengerin di Spotify podcast Kopi Kental. Ya kan ya, kita sempat ngebahas di situ soalnya ya. Itu panjang ya Kak. Udah 5 ya. Itu panjang tuh dibahas di situ. Gitu. Nah, mungkin teman baik semua masih bingung kali ya. Terus kalau contoh codependency yang mengganggu tuh gimana dong? Itu batasannya gimana? Misalnya contoh sehari-harinya tuh gimana sih? Jadi codependency yang mengganggu itu seperti apa? Memang
tidak terlihat gitu ya kalau Mm-mm. misalnya hanya sekilas saja gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya codependency ini kan tadi adalah pola perilaku gitu kan. Yang namanya pola memang berarti sudah terbentuk dari kecil ataupun dari sejak dini gitu, sehingga terhabituasi kemudian menjadi suatu pola perilaku tertentu. Nah, dia mengganggu ketika memang pertama kita mulai dulu mungkin ya dari ciri-cirinya codependency ini seperti apa sih Oh iya gitu. boleh, siap. Baru kita bisa menilai apakah ini mengganggu atau tidak gitu. Jadi orang yang codependent ini mereka pertama itu fokus terhadap kebutuhan orang lain, pemenuhan kebutuhan orang lain. Sehingga mereka akan mengesampingkan perasaan mereka sendiri, pikiran mereka sendiri ataupun keinginan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, setelah mereka fokus pada kebutuhan orang lain, mereka juga comply-nya berlebihan. Jadi terlalu patuh dengan orang lain gitu. Apa yang orang lain minta, mereka akan lakukan. Ya memang karena mereka merasa tervalidasi ketika mereka bisa melakukan sesuatu pada orang lain. Gitu. Mereka merasa diterima dan diakui saat mereka bisa melakukan apa yang orang lain minta, apa yang orang lain suruh. Gitu. Itu nyambung juga sama boundaries yang tidak ada itu ya, yang susah buat say no gitu. Iya, susah, lemah. Tapi di situ ada kayak kebahagiaan juga gitu, ya nggak sih? Iya. Untuk melakukan itu gitu. Tetapi akhirnya kebahagiaannya mungkin tidak bersifat menetap gitu. Jadi kenapa mereka mau melakukan itu bukan supaya bahagia gitu, tapi lebih kayak menyenangkan. Dapat ini ya, dapat apa sih? Dapat validasi. Iya, validasi ataupun efek-efek rewarding gitu tadi gitu. Dan untuk apa ya? Mungkin bagi orang-orang yang kakak pernah denger ini nggak, self compassion? Pernah sih, pernah. Ya, jadi self compassion itu kan suatu perilaku yang kita lakukan untuk mengasihi diri kita sendiri, berwelas asih untuk mencintai diri kita. Nah, berbeda kalau misalnya orang yang melakukan sesuatu untuk orang lain ketika saat kita kita kan sudah mengasihi diri kita sendiri nih, mencintai diri kita. Nah, kita akan melakukan hal yang sama karena itu bentuk dari mengasihi diri kita gitu. Bentuk mencintai diri kita adalah dengan mengasihi atau membantu orang lain gitu. Tapi untuk orang-orang yang codependent, mereka melakukan itu ya biar karena aku nggak tahu lagi, dia nggak punya tujuan hidup, dia nggak punya value, dia nggak tahu apa yang dia inginkan. Jadi dia melakukan itu karena keinginan orang lain saja, tapi dia nggak tahu sebenarnya untuk apa gitu loh. Sebenarnya tujuan dia untuk apa dia juga belum memahami. Jadi tadi itu lack of self identity, orang-orang yang codependent ini nggak tahu identitas diri mereka yang sebenarnya gitu. Iya. Nah, aku jadi ada pertanyaan baru nih. Gimana caranya bedain orang-orang altruis sama orang-orang yang codependent? Oke, jadi orang-orang yang altruis itu memang altruisme itu termasuk dalam pro-social behavior, jadi perilaku yang memang menolong gitu ya, ingin menolong orang lain. Jadi orang-orang yang altruisme itu memiliki empati atau rasa simpati yang cukup tinggi gitu. Nah, kalau ingin membedakan orang yang altruis dengan orang-orang yang codependent tadi, orang altruis itu akan memiliki batasan sampai mana mereka bisa menolong orang lain, atau ini sesuai nggak ya sama kemampuan aku untuk menolong dia atau menolong mereka gitu. Jadi dorongan untuk menolong orang lain itu memang disesuaikan dengan kapabilitas yang mereka miliki. Tapi kalau orang yang codependent, mereka tidak menghitung apakah itu bisa aku lakukan, apakah kemampuan aku itu bisa untuk membantu mereka atau tidak. Pokoknya yang penting udah deh lakuin aja apa yang orang lain minta gitu, supaya karena aku merasa berharga tuh kalau aku udah bisa nolong atau menyenangkan orang lain. Itu jadi all out banget ya. Nah, terus kayak suka ada istilah gini kan,
jangan membakar dirimu untuk menghangatkan orang lain. Tapi kalau orang codependent mungkin dia sampai tanda kutip membakar dirinya sendiri untuk menghangatkan orang lain gitu kan. Iya bisa seperti itu Kak. Waduh iya, itu cukup berat ya kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin teman baik ada yang merasakan, aduh ini gue banget nih gitu. Nah itu kalau sampai ada teman-teman baik ngerasa, aduh ini gue banget, lebih baik gimana? Mengatasinya tuh gimana? Ya terima kasih Kak untuk tanya. Nah jadi untuk mengatasinya memang kita pertama penting sekali untuk membangkitkan self awareness kita, kesadaran diri kita. Kalau tadi kakak bilang, aduh gue banget, itu mungkin sudah muncul tuh kesadaran diri kita bahwa oh ya selama ini aku kayaknya berjalan atau melakukan sesuatu itu ya karena orang lain yang nyuruh gitu, bukan karena keinginanku sendiri gitu. Kemudian yang kedua kita bisa mulai berfokus pada diri kita sendiri tadi. Jadi ketika kita sudah membangun self awareness, kita juga bisa membangun apa ya yang sebenarnya misalnya apa ya cita-citaku sebenarnya gitu, apa ya mimpi-mimpi aku yang benar-benar coba kita refleksikan atau ajak diri kita bicara gitu. Nah ketika kita bisa berfokus pada diri kita, apa yang kita senangi, apa yang kita tidak sukai, itu kita juga bisa mulai untuk tadi set boundaries itu ya. Jadi membangun batasan-batasan mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan. Yang bisa ataupun tidak bisa kita lakukan itu juga bisa kita tahu, kita lakukan dengan cara kita mengetahui values kita gitu. Mana hal yang sebenarnya sesuai dengan yang aku anut, mana yang nggak sesuai sama yang aku gitu. Nah kemudian kita juga paling susah ini memang ini ya Kak, mengatakan tidak. Iya betul. Iya kan? Iya. Kita menolak rasanya kalau nolak tuh, rasa bersalahnya tuh tinggi banget gitu ya. Gak enakan banget. Nah, kita coba untuk belajar mengatakan tidak. Itu tadi dengan cara kita tahu hal-hal mana yang tidak kita sukai atau tidak sesuai sama kita. Mungkin memang susah banget di awal-awal untuk bilang enggak gitu. Nah, bisa kita mulai dengan cara biasanya gini sih Kak, kalau saya sorry aku nggak bisa karena kita memberikan alasan gitu, kita memang memberikan jawaban ya karena aku misalnya kita diajak nonton konser gitu ya, karena aku nggak suka sama band ini bukan genrenya aku gitu. Jadi bisa memberikan kata tidak dengan menjabarkan alasan-alasan tertentunya gitu. Jadi tetap menghargai orang yang mengajak ya. Iya betul dengan sekali. Dengan ngejelasin aku nggak bisanya karena ini loh gitu. Bukan karena nggak mau bareng kamu gitu. Betul. Nah skill itu juga sebenarnya membuat kita jadi bisa berkomunikasi secara asertif Kak. Iya betul. Nah, jadi kita bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kita pikirkan ataupun kita rasakan terhadap suatu kondisi gitu. Nah setelah itu setelah kita tadi udah aku singgung juga ya kayak sebenarnya kita juga bisa melakukan self care gitu kan. Dengan kita berfokus pada diri kita sendiri, kita bisa menyayangi diri kita dengan cara apa? Misalnya kita bisa menjaga pola tidur kita, kemudian makan yang menentukan pola makan yang sehat dan bergizi, berolahraga dan sebagainya, tentang apa sebenarnya yang kita sukai dan ingin kita perbaiki di dalam diri kita. Iya. Gitu. Aku jadi kebayang juga kayaknya bagus ya journaling ya. Iya betul sekali Kak. Jadi misalnya kita nanya untuk ini ya, untuk panduan mengisi jurnalnya, kita nanya apa sih sebenarnya makanan yang kamu sukai misalnya, minuman yang kamu sukai, kegiatan yang kamu sukai kalau lagi nggak bekerja gitu, kayak hobi. Terus lama-lama baru yang berat-berat kayak cita-cita kamu apa sih? Ya nggak sih? Itu gimana menurutmu? Sangat bagus banget karena dari journaling itu juga kita jadi bisa ini ya Kak, ngenalin diri kita ya. Ada proses kita mengenali diri kita. Jadi dengan proses kita menumpahkan apa yang kita pikirkan ke dalam bentuk tulisan kan jadi visual tuh, jadi terlihat oh iya ternyata ini ya yang aku suka, ini yang aku nggak suka. Jadi bisa lebih terkristalkan gitu daripada kalau misalnya kita pikirkan kan abstrak ya. Iya betul, abstrak banget.
Kakak pernah mencoba journaling nggak? Sering, aku kalau misalnya lagi mumet banget, aku biasa journaling. Jadi kayak lebih kayak gini sih, apa yang kamu pusingkan gitu, aku tulis semuanya. Terus kanannya, solusi apa yang kira-kira untuk saat ini bisa dilakukan. Terus aku tulis. Tapi aku tulisnya aku kasih jeda. Misalnya 3 jam, 4 jam, jadi nggak langsung. Jadi kayak yang aku nenangin diri dulu, saya tidur dulu atau gimana. Baru nanti tiba-tiba ide-ide bermunculan. Terus kayak di paling kanan itu kayak, paling kanannya apa ya, aku lupa, tapi kayaknya cuma 2 itu deh. Cuma 2 itu, jadi sampai ke solusi. Terus yang paling kanan tuh perasaan kamu sekarang bagaimana. Gitu. Dalam bentuk skala atau dalam bentuk tulisan aja sih. Jadi kayak tulisan santai gitu. Sebenarnya aku dapetnya dari CBT, Cognitive Behavioral Therapy ya. Betul. Gitu, tapi aku persimpel aja. Gitu. Oke, itu sangat menarik banget, bisa teman-teman coba kali ya kayak. Bisa. Itu mudah sebenarnya. Mudah sebenarnya kok. Cuma butuh kertas sama ballpoint aja. Kan? Jangan diketik. Oke, jangan diketik ya. Jangan diketik kalau menurutku ya, soalnya dengan tulisan tangan tuh kita bisa lebih sabar kan. Betul, karena nulis itu kan butuh kesabaran. Jadi otak kita juga jadi lebih slow gitu. Lebih slow dan kita lebih mindful kali ya, iya, lebih menyadari apa yang kita tulis, yang kita rasakan. Seperti itu. Bisa banget itu dicoba. Journaling tadi. Gitu. Terus mungkin aku mau ngasih informasi juga ya. Codependency itu aku denger ada support grupnya. Oke. Apa tuh Kak? Aku lupa namanya apa. Tapi kalau nggak salah di tiap negara tuh ada. Mungkin bisa di googling ya. Iya. Bisa di googling support group codependency support group. Codependency gitu. Support Group. Misalnya Indonesia gitu. Biasanya sih muncul. Oke, jadi bener itu tadi menyambung tuh Kak, salah satu bentuk bagaimana kita bisa lepas dari rantai codependency ini adalah dengan mengikuti support group. Iya, gitu. Itu salah bisa satunya membantu. Betul sekali. Karena kita akan mendengar cerita dari teman-teman, kita akan mendapatkan feedback dan saling sharing gitu. Dan biasanya memang kan ada senior-senior ya pasti ya, yang betul. bisa ikut ngebimbing kita, terus mungkin ngasih beberapa literatur mungkin yang bisa kita baca. Jadi kita bisa sama-sama lebih baik gitu, kayak nggak sendirian gitu. Betul, itu mengatasinya. Gitu. Kita tidak merasa sendirian. Dan yang terakhir, jika memang dirasa sangat mengganggu, sangat tidak apa-apa banget untuk pergi ke profesional ya. Profesional ya, kesehatan jiwa ya. Jiwa, betul sekali. Bisa ke psikiater, psikolog, perawat jiwa, konselor, pilihannya banyak sebenarnya. Pilihannya banyak sekali, mana yang paling nyaman buat teman-teman. Sama aja, mau kemana aja sama aja. Gitu. Paling kalau misalnya ternyata butuh obat misalnya, itu biasanya sih bisa dirujuk ya. Iya, betul. Saling berkolaborasi sebenarnya ya dari 4 itu. Kolaborasi, iya. Betul. Nah, nggak kerasa nih teman-teman baik semuanya, kita waktunya udah 30 menitan nih kita udah ngobrol ya. Iya. Udah saatnya kita undur diri, karena kalau kepanjangan takutnya juga teman-teman baik juga bosen kali ya kalau dengerinnya. Jadi kita nyanyi apa aja. kita nyanyi mungkin. Nah, dialog jiwa ini memang konsepnya pendek-pendek biar dapat informasinya lebih singkat, padat dan tepat gitu. Nah, sampai di sini dulu pembahasannya. Kita undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman baik semua. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bye-bye.